Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu peserta riyadhah yang kami muliakan, yang kami cintai dan tetap kami sayangi karena Allah dan Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, kita masuk pada hari yang pertama dalam serangkaian 40 hari riyadhah. Ada hal yang pertama yang kami ingin sampaikan dalam materi ini, dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menyerapnya, bisa memahaminya. Tolong nanti dituangkan dalam resum atau rangkuman dalam laporan Bapak dan Ibu dalam pelaporan, supaya kami mengetahui apakah yang kami sampaikan telah dipahami dengan baik atau mungkin belum memahaminya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai langkah awal riyadhah, pertobatan, permohonan, permohonan minta tolong kepada Allah. Belibet banget ya saya. Sebagai langkah awalnya adalah menyadari bahwa semua musibah datangnya dari Allah, dan Allah memberikan musibah dikarenakan dosa yang kita kerjakan sendiri. Rasanya tidak fair, tidak adil ketika kita mendapati musibah. Beli beras susah, beli listrik susah, usaha tombok terus, musibah di sana sini. Lalu tiba-tiba kita berkata, ini semuanya adalah nasib, garis hidup, takdir, yang seolah-olah kita ingin berkata semuanya ini adalah salahnya Allah yang telah memberikan musibah tanpa sebab. Itu tidak fair, itu tidak adil, karena yang kita ketahui Allah Maha Penyayang. Dia tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya, yaitu kita. Kalau Bapak dan Ibu berkenan untuk mempelajari Al-Quran, maka akan mendapati beberapa petunjuk yang saya rasa lebih fair, lebih adil. Dalam petunjuk itu, kita diberitahu bahwa tidak ada musibah yang menimpa manusia tanpa sebab. Salah satu sebab yang paling utama adalah dosa yang telah dikerjakannya sendiri. Secara singkat, musibah yang kita pikul hari ini adalah hasil dari dosa yang kita kerjakan. Dalam bahasa Al-Quran, وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. Dan musibah apapun yang menimpa kalian itu disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan sendiri, sedangkan Allah sudah mengampuni beberapa dosa di antara yang kalian kerjakan. Sungguh seandainya semua dosa yang kita kerjakan dikonversi oleh Allah menjadi musibah, maka tidak ada satu manusia pun yang mampu memikul musibahnya sendiri. Allah lah yang Maha Pemurah, yang mengampuni banyak dosa.
hanya dengan sholat 5 waktu kita, sedekah kita, puasa Ramadan kita, puasa sunnah kita, amal-amal soleh kita, kemudian Allah gunakan untuk memberikan ampunan kepada kita atas dosa-dosa yang mungkin kecil kategorinya. Tetapi ada dosa yang tidak bisa dihapus hanya dengan beramal soleh seperti itu, yaitu kategori dosa besar. Karena kalau dosa besar membutuhkan upaya dari kita untuk memohon ampunan lebih daripada dosa-dosa kecil. Bapak dan Ibu, karena Allah yang Maha Pemurah itulah, kemudian musibah yang diberikan kepada Anda tidak sebesar dosanya. Musibah diberikan sedikit demi sedikit. Ada yang dimulai dari ekonominya, kemudian ada pula yang sudah merambah pada kesehatannya, ada juga yang sudah masuk dalam hubungan rumah tangganya, ada juga yang sudah masuk pada harga dirinya. Berbagai macam musibah Allah berikan secara bertahap, dengan harapan semoga kita dengan sedikit musibah sudah berkenan untuk bertobat dan menyadarinya. Maka hari ini kami berpesan, Bapak dan Ibu, ingin ikut riyadhah, ingin dapat pertolongan Allah dan ingin mendapatkan ampunannya, tidak akan bisa jenengan capai itu semua kecuali jenengan memulai dari menyadari bahwa kitalah yang berbuat dosa. Ini bukan salah siapapun. Kalau kita bicara ada orang yang menipu kita, ketahuilah dia menipu adalah karena Allah yang izinkan. Jika Allah tidak izinkan, maka siapapun tidak bisa berbuat zalim kepada kita. Kenapa Allah izinkan? Karena kita memiliki dosa sehingga layak diberikan musibah. Panen, gagal panen. Yang membuat gagal siapa? Allah. Kenapa Allah menjadikannya gagal? Karena kita layak mendapatkannya, karena kita berbuat dosa sehingga layak mendapatkan musibah berupa gagal panen. Dan musibah-musibah yang lain, proyek yang gagal, kesehatan yang tiba-tiba diambil Allah, kecelakaan yang tiba-tiba terjadi, kasus hukum yang tiba-tiba menjerat dan seterusnya, semuanya adalah Allah yang menghendakinya. Dan Allah menghendaki itu semua ada sebabnya, yaitu dosa. Alla taziru waziratu wizra ukhra. Tidak ada manusia yang memikul dosa orang lain. Tidak ada manusia yang memikul musibah orang lain. Maka dengan ini Bapak dan Ibu, mari memulai hati kita, memulai riyadhah kita dengan hati yang tunduk, dengan hati yang tawadhu, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang rela, dengan hati yang penuh dengan kerendahan, menyadari ini semuanya adalah karena kesalahan kita sendiri. Mulailah dengan hati yang lembut, tidak lagi menyalahkan siapapun. Jaga lisan Anda jika benar-benar ingin mendapatkan ampunan dan pertolongan Allah. Tenanglah, Allah bisa melunaskan seluruh hutang-hutangmu. Tenanglah, Allah bisa mengembalikan kesehatanmu. Dan tenanglah, apapun masalahmu, Allah bisa menyelesaikannya. Karena sebenarnya Allah pula yang memberikan masalah itu kepadamu. Bahkan rumitnya masalah, Allah pula yang menjadikannya rumit. Sehingga kalau Allah ingin menyederhanakannya, ingin menjadikannya selesai, maka itu sangat mudah baginya. Tapi itu bisa Anda dapatkan dimulai dari kerendahan hati. Jangan ada sedikit pun rasa sombong yang merasa bahwa tidak punya salah, tapi Allah memberikan musibah. Itu kesombongan yang sangat besar, Pak. Lupakan semua ego, abaikan, tanggalkan semua jabatan, karena itu semuanya hanyalah sementara. Untuk apa ego dan sombong? Lebih baik kita menyadari diri sendiri bahwa kita ini makhluk Allah. Kita bisa mati kapan saja. Kita bukan siapa-siapa.
bahkan harta, jabatan, pangkat, derajat, itu semua Allah yang beri. Untuk apa nama baikmu jika Allah memasukkanmu ke dalam neraka? Maka dengan ini Bapak dan Ibu, mari dalam materi yang pertama kami mengajak untuk berkenan mengevaluasi diri, menyadari diri bahwa kitalah yang menanam sehingga hari ini kita yang memanennya. Kitalah yang berbuat dosa sehingga Allah memberikannya musibah. Tentu saja musibah ini bisa berhenti ketika kita bertobat dan berhenti melakukan dosanya. Termasuk diantaranya adalah riba yang merupakan dosa besar, tapi hari ini banyak orang yang masih suka melakukannya. Maka kami menghimbau, berhentilah. Jika tidak mampu berhenti, setidaknya akuilah itu sebagai sebuah kesalahan jika ingin benar-benar mendapatkan pertolongan Allah. Demikian Bapak dan Ibu, mudah-mudahan materi kita hari ini membuat atau berhasil membuat hati Bapak Ibu tidak lagi sombong, membuatnya lembut, tidak angkuh, tidak lagi menganggap diri sendiri benar, tidak lagi menganggap ini semua musibah adalah nasib belaka, tapi sudah mulai benar-benar mengerti dan memahami bahwa ini semua musibah Allah berikan dikarenakan dosa yang kita lakukan sendiri. Itu logika yang lebih fair, logika yang lebih adil, logika yang lebih imbang antara kita dengan Allah. Kita tidak menyalahkan Dia Allah karena rasanya tidak adil, tidak fair ketika kita yang berbuat dosa tapi Allah yang disalahkan dengan kalimat nasib atau takdir. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya mencoba mengulang-ulangnya dengan tujuan supaya benar-benar memahaminya. Karena saya mengetahui atau mengerti bagi teman-teman yang masih punya rasa sombong di dalam hatinya, sulit untuk bisa memahami kalimat-kalimat semacam ini. Sulit untuk mengakui salah, sulit untuk meminta maaf. Tapi dia berharap dapat pertolongan. Itu sesuatu yang kontradiksi. Maka kami mohon maaf, terpaksa kami harus berulang-ulang kalimatnya supaya atau dengan tujuan memahaminya dengan benar. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan tutur kata kami. Semoga ini memberikan manfaat. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. قد قامت الصلاة الله